Bab 1361. Bintang-bintang yang hancur. Setelah Yu Keidi dikalahkan, orang-orang klan Yu menekannya, tidak mengizinkannya melakukan apapun lagi. Ketika lelaki tua itu tiba di hadapan Xiang Shaoyun, dia mendapati luka-luka Xiang Shaoyun sembuh dengan cepat. Jika bukan karena luka jiwa Xiang Shaoyun, dia akan sembuh lebih cepat lagi. Sayangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia pulih sepenuhnya. Bunuh saja aku, kata Xiang Shaoyun. Pada titik ini, dia menyerah untuk melawan. Dia bukan tandingan lelaki tua itu, dan dia tidak punya kartu truf yang bisa digunakan untuk melawannya. Lebih baik dia meminta kematian yang cepat. Dia teringat orang tuanya, para wanitanya, anaknya, dan saudara-saudaranya. Banyak adegan muncul di benaknya, memenuhi hatinya dengan perasaan yang tak terpuaskan. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki darah iblis. Dia hanya menyalahkan dunia karena tidak adil. Siapa yang memutuskan bahwa mereka yang memiliki darah iblis harus ditolak oleh dunia dan dibunuh? Jika suatu hari tiba ketika dia cukup kuat untuk mengubah aturan dunia, dia akan membuat manusia dan iblis hidup berdampingan secara damai. Dia tidak akan membiarkan tragedi yang sama terjadi pada orang lain. Dia bersukacita karena Ye Chaomu telah kembali ke klan iblis abadi. Jika dia ditemukan saat masih berada di dunia manusia, dia akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Tuan, iblis ini tidak bisa dibiarkan lolos. Dia telah membunuh terlalu banyak orang, kata Dicuan. Yang lain juga menyuarakan pendapat mereka. Benar sekali. Iblis ini terlalu kejam. Dia harus menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Karena telah membunuh pamanku, aku harus mengulitinya hidup-hidup. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus dicabik-cabik dan direndam dalam air garam. Dia hanya bisa mati melalui penyiksaan. Kehidupan iblis seperti ini tidak penting. Kita perlu mendapatkan beberapa informasi darinya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa rahasia baru para iblis darinya. Xiang Shaoyun menjadi sasaran penindasan semua orang. Dia merasa sangat diperlakukan tidak adil. Jika orang lain tidak mencoba membunuhnya, mengapa dia repot-repot membunuh begitu banyak orang? Darah iblis mungkin mengalir di pembuluh darahku, tapi aku manusia. Xiang Shaoyun meraung dengan nada tak pasrah. Dia memiliki darah dari dua ras, tetapi tubuhnya adalah tubuh manusia. Bahkan setelah darahnya diubah, keadaannya tetap seperti itu. Pria tua itu mengabaikan Xiang Shaoyun dan kerumunan orang saat telapak tangannya yang keriput mencengkeram kepala Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun berjuang sia-sia dan berteriak, selesaikan ini sekarang juga. Ia yakin bahwa lelaki tua itu bermaksud untuk menyelidiki jiwanya dan menggali semua rahasianya. Lelaki tua itu mengabaikan Xiang Shaoyun. Lagi pula, penampilan Xiang Shaoyun terlalu mengejutkan. Bisa dikatakan Xiang Shaoyun bagaikan harta karun. Ia tentu ingin mengetahui segala sesuatu tentang Xiang Shaoyun. Ketika energinya memasuki kepala Xiang Shaoyun, kekuatan tertentu di dalamnya menghentikan intrusinya. Kau masih punya kartu truf. Sungguh kejutan yang menyenangkan, gumam lelaki tua itu. Dia meningkatkan intensitas energi ilahinya, dengan paksa menyerang kepala Xiang Shaoyun. Namun, kekuatan penolak di dalam kepala Xiang Shaoyun juga meningkat kekuatannya. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Xiang Shaoyun meraung kesakitan. Ah! Xiang Shaoyun mulai berdarah dari 7 lubang tubuhnya, tampak sangat menderita. Dia mengalami siksaan yang hebat, merasa seolah kepalanya akan meledak. Ini adalah benturan antara kekuatan ikat kepala naga jiwa neter dan energi ilahi lelaki tua itu. Seandainya bukan karena alam neter kekaisaran yang menyediakan ruang bagi kedua kekuatan untuk berbenturan, kepala Xiang Shaoyun pasti sudah meledak. Jika ini terus berlanjut, keadaan tidak akan berakhir baik baginya. Bahkan orang banyak pun merasa bahwa penyiksaan sebanyak ini agak berlebihan. Selir iblis dan Yu Keidi menangis tak berdaya. Mereka terlalu lemah untuk melakukan apapun bagi Xiang Shaoyun. Sialan. Petir mulai tertawa terbahak-bahak di sekitar Xiang Feidian karena kesabarannya sudah menipis. Xiang Keren dan Xiang Chenxi merasakan hal yang sama, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan siksa tuan kita lagi. Berikan saja di akhir yang cepat, kata Ouyang Chuanqi dengan tidak senang. Namun, lelaki tua itu mengabaikan mereka semua. Dia meningkatkan intensitas energinya, mencoba mencari tahu berapa lama Xiang Shaoyun bisa bertahan. Pergi sana. Xiang Shaoyun sudah muak dengan semuanya. Dia menyalurkan seluruh energi di mutiara iblisnya ke ikat kepala naga jiwa neter, dan langsung mengaktifkan ikat kepala naga jiwa neter sepenuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari kepalanya dan menghantam telapak tangan lelaki tua itu hingga terpental. Dengan gemuruh, seekor naga melesat keluar dan menyerang lelaki tua itu. Ikat kepala naga jiwa neter telah hidup.
Ikat kepala itu ditempa dari urat naga dan merupakan harta karun dengan kualitas yang luar biasa tinggi. Didukung oleh energi iblis Xiang Shaoyun, ikat kepala itu secara otomatis memasuki mode pertahanan terkuatnya. Orang tua itu dapat merasakan betapa kuatnya naga itu dan tidak berani lengah. Dia menyerang naga itu, mencoba menghancurkannya. Setelah terlepas dari cengkeraman orang tua itu, Xiang Shaoyun melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan menyerah bahkan pada peluang terkecil untuk bertahan hidup. Mau kabur. Lelaki tua itu segera menyadari upaya Xiang Shaoyun untuk melarikan diri. Dengan satu tangan, ia menerbangkan naga itu dan dengan tangan lainnya menangkap Xiang Shaoyun seolah-olah sedang menangkap anak ayam. Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa melarikan diri. Sekali lagi, dia direduksi menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Karena aku belum bisa menjelajahi pikiranmu sekarang, pertama-tama aku akan melumpuhkan kultivasimu, kata lelaki tua itu tanpa ampun sambil kekuatannya mengalir deras ke tubuh Xiang Shaoyun. Bintang-bintang batin adalah tempat semua kultivator menyimpan energi astral mereka, yang mewakili takdir dan bakat mereka dalam kultivasi. Xiang Shaoyun memiliki fisik 9 bintang yang mengguncang langit, fisik paling berbakat yang dapat dimiliki manusia. Dia seperti hewan peliharaan surga. Hari ini, 9 bintangnya hancur. Boom, boom, boom. Ah! Tubuh alam sucinya retak, dan darahnya tumpah. Tubuhnya berubah menjadi tubuh yang lumpuh sementara 9 bintangnya lenyap menjadi ketiadaan. 9 energi berbeda mulai menyebar keluar dari tubuhnya, karena dia tidak lagi mampu menahannya di dalam dirinya. Untungnya, lautan kosmos astral miliknya tetap utuh meskipun juga telah diserang oleh lelaki tua itu. Sebagian dari 9 energi memasuki lautan kosmos astral, termasuk api Yun dan energi petir bintang jatuh. Bersamaan dengan hancurnya bintang-bintang Xiang Shaoyun, langit di atas mereka menjadi gelap. Awan hitam yang menakutkan berkumpul di atas mereka, dan 9 bintang terlihat meledak di angkasa. Seolah-olah dunia akan berakhir, mengejutkan semua orang yang hadir. 9 bintang mengguncang langit. Ada alasan mengapa wujud 9 bintang itu disebut demikian. Bahkan langit pun berduka atas kehancuran wujud seperti itu. Bab 1362. Kemunculan naga es yang tiba-tiba. Xiang Shaoyun telah lumpuh. Di langit yang tinggi, awan hitam bergejolak hebat saat satu demi satu bintang meledak sebelum runtuh. Seolah-olah langit sedang berduka atas Xiang Shaoyun. Semua orang yang hadir dapat melihat apa yang terjadi. Saat mereka menyaksikan fenomena yang sedang berlangsung, mereka semua berseru dengan cemas. Setan itu sudah dikalahkan. Kecuali dia bisa mendapatkan obat-obatan ampuh, dia tidak akan berarti apa-apa lagi. Dengan campur tangan langsung dari penguasa itu, iblis tentu saja tidak akan luput. Penguasa itu mungkin sedang mencoba mencari tahu tujuan di balik kemunculan iblis ini di dunia permukaan. Benar sekali. Kita perlu mencari tahu tujuannya. Hanya dengan begitu kita bisa menghadapi para iblis secara efektif. Sampai sekarang pun, aku masih bingung. Kukira iblis berkultivasi melalui inti iblis mereka. Ada apa dengan energi astralnya, yang bahkan bisa menyebabkan fenomena seperti ini? Tidakkah kau dengar? Ini adalah tubuh manusia yang telah dirasuki setan. Ini adalah tubuh seorang jenius. Sungguh disayangkan bahwa tubuh yang begitu berbakat telah dirusak oleh setan. Penguasa. Yu Kaidi meratap sedih. Matanya memerah saat dia menjerit, suatu hari nanti aku akan membantaimu untuk membalas dendam penguasa, anjing tua. Baru sekarang Yu Kaidi sepenuhnya mengungkapkan perasaannya kepada Xiang Shaoyun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih peduli pada Xiang Shaoyun selain dirinya. Cintanya pada Xiang Shaoyun bahkan melebihi cintanya pada hidupnya sendiri. Sayangnya, dia telah dikalahkan dan ditekan oleh Yu Huayan. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Xiang Shaoyun. Yu Huayan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuatnya pingsan, mencegahnya mengatakan apapun yang mungkin memprovokasi lelaki tua itu. Selir iblis juga diliputi kesedihan yang sama. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia mencintainya, tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah iblis, dia benar-benar bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Han Chen Fei juga merasakan hal yang sama. Meskipun dia telah memutuskan untuk melepaskan cintanya kepada Xiang Shaoyun, dia masih sangat menghormati dan menyayanginya. Menyaksikan penderitaannya, hatinya terasa hancur. Adapun anggota klan Xiang, mereka juga sangat sedih. Namun, mereka terlalu lemah untuk berbuat apa-apa. Ayo pergi. Kita perlu melaporkan ini kepada Patriark dan membiarkan dia mengambil keputusan, kata Xiang Kren. Dia tidak sanggup untuk tinggal dan terus menyaksikan penyiksaan itu. Kita tidak bisa pergi. Aku yakin dia adalah leluhur kecil itu. Dia pasti tidak dirasuki setan. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menjelaskan jubah yang berlumuran darah ini, kata Xiang Feidian sambil mengepalkan tinjunya erat-erat.
Xiang Chenxi juga berkata dengan tegas, benar. Sekalipun leluhur kecil itu harus mati, kita harus tetap tinggal dan mengambil jenazahnya. Di dalam lautan kosmos astral Xiang Shaoyun, Mani meronta-ronta sambil meraung marah, bos, lepaskan aku. Aku ingin bertarung di sisimu. Mani dapat merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada tubuh Xiang Shaoyun. Namun, sekuat tenaga pun ia berusaha, Xiang Shaoyun menolak untuk membiarkannya pergi. Ia tidak punya cara untuk meninggalkan lautan kosmos astral. Dengan hancurnya semua bintangnya, Xiang Shaoyun hampir kehilangan kesadarannya. Meskipun begitu, ia masih mempertahankan kejernihan pikirannya karena ikat kepala naga jiwa neter telah melindungi kepala dan jiwanya, memungkinkannya untuk menilai situasi yang dihadapinya dengan jelas. Ketika ia merasakan kehancuran bintang-bintangnya dan hilangnya semua energi astral miliknya, rasa sakit di hatinya melebihi rasa sakit yang ia rasakan akibat luka-lukanya. Ia telah berlatih keras selama bertahun-tahun, bertujuan untuk suatu hari nanti menjadi penguasa dunia. Tetapi dalam satu hari, semuanya hancur. Hanya seseorang yang pernah mengalami kelumpuhan serupa yang akan memahami perasaannya saat ini. Ia bahkan merasa seharusnya ia mati saja seperti ini. Tanpa kekuatan dan dengan tubuh yang lumpuh, masa depan seperti apa yang masih bisa ia miliki? Sayangnya, siksaannya belum berakhir. Orang tua itu berniat untuk menjelajahi tubuhnya dan tidak akan menyerah sebelum menemukan semua rahasianya. Tepat saat ini, gunung salju surgawi mulai bergetar. Gunung salju surgawi telah berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para Saint pun tidak dapat melukai gunung itu. Hanya para dewa yang dapat mengancamnya. Tanpa energi ilahi yang terlihat, mengapa gunung itu bergetar? Apakah pertempuran sengit sebelumnya telah merusak fondasi gunung? Lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu, karena kilauan yang tak terlukiskan berkelebat di matanya. Dia meraih Xiang Shaoyun dan mencoba pergi. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan meletus di suatu tempat di gunung salju surgawi. Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul, menyebabkan gunung salju surgawi bergetar hebat dan hujan es turun dari langit. Bahkan lingkungan sekitar gunung pun terpengaruh oleh bencana ini. Semua orang di sekitarnya ketakutan. Bahkan lelaki tua dari alam dewa pun dapat merasakan bahwa ini bukanlah fenomena biasa. Tepat ketika dia hendak pergi, raungan tiba-tiba terdengar di udara. Mengaum. Raungan naga menggema, menyebabkan dunia bergetar dan awan di langit berhamburan. Gelombang suara menyebar ke segala arah, menciptakan banyak retakan di tanah yang membeku. Deru itu menyebabkan banyak gendang telinga pecah dan melukai banyak orang di sekitarnya. Bahkan para orang suci pun merasa darah mereka bergejolak dan hampir muntah darah. Hanya lelaki tua itu yang tetap baik-baik saja, berkat perlindungan energi ilahinya. Namun, dia tahu bahwa seseorang yang lebih kuat telah muncul. Benar saja, seekor naga es yang menakutkan muncul dari bawah tanah. Tubuhnya yang besar melingkar di langit, sisik esnya berkilauan di bawah sinar matahari. Kepala naganya yang besar tampak sangat gagah, sementara matanya bersinar dengan cahaya tajam yang seolah mampu menembus langit. Ia mengacungkan 8 anggota tubuhnya dengan ganas dan penuh kesombongan yang meremehkan dunia. Naga es. Ia datang dari bawah gunung salju surgawi, teriak seseorang sambil menunjuk ke arah naga itu. Legenda itu nyata. Di bawah gunung salju surgawi terdapat seekor naga. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Makhluk yang gagah berani dan cantik. Kupikir naga sudah punah di wilayah ini. Konon mereka sudah lama meninggalkan wilayah ini menuju hamparan bintang yang tak terbatas. Betapa beruntungnya aku bisa menyaksikan naga sungguhan hari ini. Naga ini tampak marah. Haruskah kita mundur dulu? Bagaimana jika ia memutuskan untuk memakan kita? Dengan kehadiran Tuan itu di sini, kita akan baik-baik saja. Tapi, tetap saja ada baiknya kita pindah lebih jauh. Semua orang ini terluka. Namun, penampakan seekor naga membuat mereka melupakan luka-luka mereka. Mereka semua ingin menyaksikan makhluk iblis terkuat yang hanya ada dalam legenda. Naga es, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Mohon maaf. Kami akan segera pergi, kata lelaki tua itu dengan hormat. Dia tahu bahwa naga ini mungkin sekuat dirinya atau bahkan lebih kuat. Karena telah mengganggu tidurku, kau pantas mati, kata naga es itu dengan dingin. Bab 1363. Naga es yang perkasa. Naga es itu telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Naga memang suka tidur, dan mereka paling benci dibangunkan dari tidur nyenyak mereka. Bahkan Saint biasa pun tidak akan mampu membangunkan naga ini dari tidurnya. Lagi pula, dia telah memasang penghalang perlindungan di sekelilingnya sebelum tidur. Namun, ikat kepala naga jiwa neter milik Xiang Shaoyun telah hidup dan berbenturan dengan lelaki tua itu. Munculnya aura yang familiar telah membangunkan naga es itu dari tidurnya.
Saat naga es itu mengangkat kepalanya, semburan napas es yang mengerikan keluar dari mulutnya. Semburan napas es itu seketika menyebabkan suhu di sekitarnya turun, mengancam untuk membekukan segala sesuatu di area tersebut. Semburan napas naga adalah salah satu kemampuan bawaan paling ampuh yang dimiliki oleh naga. Para kultivator yang tidak mundur membeku sebelum mereka sempat bereaksi. Satu demi satu patung es terbentuk, masing-masing tampak sangat hidup. Mereka semua adalah kultivator yang kuat, namun mereka tidak dapat bertahan bahkan dari satu hembusan napas pun dari naga es ini. Orang dapat melihat betapa menakutkannya naga ini. Hanya lelaki tua itu yang mampu menahan hembusan napas tersebut. Sebuah serangan mengerikan meluncur dari telapak tangannya dan menghancurkan bongkahan es yang mendekat. Dunia es juga hancur, membebaskan para kultivator yang membeku. Sebagian besar dari mereka menderita radang dingin yang parah, dan beberapa di antaranya sudah membeku hingga mati. "Apa yang kau tunggu? Pergi," kata lelaki tua itu. Ia menghalangi naga itu dan berkata, "Naga es, jangan memprovokasi, ini mungkin wilayahmu, tetapi kami manusia tidak boleh diremehkan, kuharap kau bisa berhenti membunuh tanpa alasan." "Apakah kau mencoba memberiku pelajaran?" tanya naga es itu. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," jawab lelaki tua itu. "Kalau begitu, kaulah yang akan mati duluan," kata naga es itu. Dengan raungan, ia menyerang lelaki tua itu. Meskipun bertubuh besar, naga itu sangat lincah dan langsung tiba di hadapan lelaki tua itu. Ia menggigit. Lelaki tua itu merasakan tekanan yang sangat besar dari naga es tersebut, dan saat ia mengibaskan lengan bajunya, sebuah rantai yang kuat muncul dan menghantam rahang naga itu. Cambuk itu menyebabkan ruang angkasa runtuh, meninggalkan banyak celah spasial di belakangnya. Naga es itu menggerakkan kepalanya ke samping dan menghindari serangan tersebut. Kemudian, lidahnya menjulur ke arah lelaki tua itu sementara gelombang energi es berripples keluar dari mulutnya. Lelaki tua itu menunjukkan kekuatan yang layak dimiliki oleh seorang ahli alam dewa. Dengan sekejap, dia menghindari serangan itu sebelum melepaskan beberapa serangan, memaksa naga itu mundur. Pria tua itu sangat kuat. Setiap serangannya menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat. Namun, serangannya gagal melukai naga es itu. Ketika pria tua itu melihat bahwa serangannya tidak efektif, wajahnya menjadi semakin muram. "Serangan-serangan ini bahkan tidak cukup untuk menggaruk rasa gatalku," kata naga es itu sambil energi es yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Suhu di sekitarnya semakin turun sementara seluruh area tertutup es. Selanjutnya, naga es itu mencakar lelaki tua itu. Energi beku itu bahkan membuat tubuh lelaki tua itu menjadi kaku. Baru sekarang lelaki itu menyadari bahwa naga es itu mungkin lebih kuat darinya. Dia mulai menyerang naga es itu dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan mengeluarkan senjata tingkat dewanya, bertujuan untuk memaksa naga itu menjauh. Namun, naga es itu terlalu kuat. Lelaki tua itu cukup kuat untuk membuat lubang di langit, sementara naga es itu cukup kuat untuk membekukan dunia. Bahkan lelaki tua itu sangat terpengaruh oleh embun beku, menyebabkan gerakannya menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti itu, dia tetap perlu memastikan keselamatan Xiang Shaoyun. Kesabaran naga es itu mulai menipis. Ia meraung dengan ganas, menghantam lelaki tua itu dengan serangan suara yang dahsyat. Lelaki tua itu batuk mengeluarkan banyak darah dan tidak lagi mampu menahan Xiang Shaoyun, menyebabkan Xiang Shaoyun terlempar ke samping. Pada saat itu, semua orang yang menyaksikan di sekitarnya telah melarikan diri. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, tidak seorang pun dari mereka akan selamat. Naga es itu terus maju dan mengibaskan ekornya ke arah lelaki tua itu, hampir mencabik-cabik lelaki tua itu hingga menjadi daging cincang. Lelaki tua itu sangat ketakutan menyadari bahwa naga es ini jauh lebih kuat darinya. "Naga es, jangan memancing," kata lelaki tua itu sambil berguling ke samping untuk menghindari serangan lain, tampak sangat menyedihkan. "Bukankah tadi kau sangat sombong? Bukankah kau hendak memberiku pelajaran dengan beberapa manusia lain? Aku akan mencabik-cabik tubuh tuamu," kata naga es itu dengan nada mendominasi. Kali ini, lelaki tua itu tidak lagi berani tinggal. Ia buru-buru membuat celah di udara dan mencoba melarikan diri, tetapi ia ragu-ragu ketika memikirkan Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, tubuh Xiang Shaoyun menyimpan banyak rahasia. Ia tidak ingin melewatkan harta karun seperti itu. Ia belum sempat berbalik ketika ekor naga itu menyapu dan melemparkannya jauh hingga ia batuk darah. Pada saat itu, lelaki tua itu akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia takut akan menjadi santapan naga jika ia tinggal di sini bahkan sedetik pun lebih lama. "Naga yang sangat menjijikkan, aku harus mengumpulkan beberapa orang dan mengadakan ekspedisi pembunuhan naga," gumam lelaki tua itu dengan marah. Naga es itu ingin mengejar, tetapi akhirnya menyerah. Gunung ini adalah wilayahnya. Ia tidak akan sekuat ini jika meninggalkan wilayahnya.
Ia juga takut lebih banyak ahli manusia akan muncul di hadapannya. Lagi pula, ia adalah naga yang berpengalaman dan cerdik dan tidak akan melakukan hal bodoh. Namun, ia masih sangat tidak senang karena hanya sedikit manusia yang terbunuh kali ini. Sebagian besar sudah melarikan diri saat ia bertarung dengan lelaki tua itu. Tepat ketika naga es itu hendak kembali ke dalam gunung salju surgawi, ia melihat ke arah tertentu. Seseorang terbang ke arahnya. Meskipun tubuhnya cacat, dia masih hidup dan memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Dia akan menjadi makanan yang sempurna untukku, kata naga es itu sambil menatap pemuda yang terbang ke arahnya. Tepat ketika ia hendak menelan pemuda itu, sesosok tubuh terbang keluar dari tubuh pemuda itu. Selanjutnya, raungan naga yang mengkhawatirkan terdengar. Raungan itu tidak terlalu mengancam naga tersebut, tetapi memberikan rasa familiar pada naga itu. Sosok itu tak lain adalah Mani, yang akhirnya meninggalkan lautan kosmos astral Siang Shaoyun. Saya memberi salam kepada Tuan Naga yang terhormat, kata Mani dengan hormat. Mani adalah makhluk campuran dengan darah naga bertanduk surgawi dan naga yang mengalir di nadinya. Karena itu, sudah menjadi sifatnya untuk menunjukkan rasa hormat di hadapan naga es ini. Anak kecil dengan garis keturunan ras saya, gumam naga es itu sambil mengamati Mani. Dia berteriak, apakah kau akan melindungi anak cacat itu, apakah kau juga ingin dimakan olehku? Bab 1364. Kesempatan uang. Mani menjawab, Tuan Naga, dia adalah bos saya mohon Anda mengampuninya, saya bersedia tetap berada di sisi Anda dan melayani Anda selamanya. Siapa bilang binatang buas iblis tidak memiliki emosi? Binatang buas iblis mungkin tidak sekaya emosi manusia, tetapi mereka tulus dan jujur. Selama bertahun-tahun, Siang Shaoyun telah merawat Mani dengan baik. Dia tentu saja tidak ingin melihat Siang Shaoyun mati. Kau pikir kau siapa, dengan kekuatanmu, kau bahkan tak pantas menjadi pengawalku, kata naga es itu. Apa yang bisa kau lakukan jika aku ingin memakannya? Dia kemudian mengabaikan Mani saat daya hisap muncul dari rahangnya dan menarik Siang Shaoyun mendekat. Tuan Naga, jangan, teriak Mani ketakutan. Dia tidak bisa bergerak karena tekanan naga es dan hanya bisa menatap kosong saat Siang Shaoyun ditarik ke dalam mulut naga es. Tepat pada saat itu, seekor naga muncul dari kepala Siang Shaoyun. Ini adalah proyeksi dari ikat kepala naga jiwa neter. Naga itu mulai meraung seolah melawan naga es. Perlindungan aura naga, apakah anak ini mungkin memiliki hubungan keluarga dengan naga, gumam naga es itu. Setelah menatap Siang Shaoyun sejenak, naga es itu menatap Mani dan berkata, lupakan saja, daging sebanyak ini pun tidak cukup untukku, bawa dia dan ikutlah denganku. Terima kasih, Tuan Naga, Mani sangat gembira. Dia tahu bahwa naga es itu telah berubah pikiran. Mani mengangkat Siang Shaoyun dan mengikuti naga es itu masuk ke dalam gua di Gunung Salju Surgawi. Dia tahu bahwa gua itu adalah sarang naga es, keberadaan naga es memainkan peran besar dalam memastikan bahwa Gunung Salju Surgawi tidak mencair bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Saat memasuki sarang, pintu masuk gua membeku. Sekali lagi, Gunung Salju Surgawi kembali seperti semula. Tidak ada tanda kerusakan yang terlihat, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam gunung. Sarang itu seperti ruang terpisah. Sarang itu sangat luas, dengan banyak sekali es yang menggantung dari langit-langit gua dan menghadirkan pemandangan yang mempesona. Mani merasa tubuhnya akan membeku, dan lapisan embun beku muncul di sekitar tubuh Siang Shaoyun. Seberapapun Mani berusaha, dia tidak bisa melindungi Siang Shaoyun dari energi embun beku tersebut. Ketika naga es itu menyadari apa yang sedang dilakukan Mani, ia menunjuk dan mengirimkan pancaran energi ke arah mereka. Energi itu membungkus mereka dan mengisolasi mereka dari energi es, akhirnya, mereka bisa tetap aman di dalam gua. Sambil menggendong Siang Shaoyun di punggungnya, Mani bergerak selama waktu yang tidak ditentukan sebelum tiba di kedalaman sarang. Di sana, dinding-dindingnya dihiasi dengan banyak kristal es suci, memenuhi area tersebut dengan konsentrasi energi es yang sangat tebal. Banyak tanaman tingkat suci dan bahkan tingkat dewa tumbuh di mana-mana. Di sudut gua, terlihat tumpukan harta karun elemen es, naga es ini memiliki koleksi kekayaan yang cukup banyak. Mani tercengang melihat apa yang dilihatnya. Sayangnya, dia bukan kultivator es, dan tidak ada yang berguna baginya di sini. Mulai sekarang kau akan menjadi pelayanku, adapun anak yang sekarat itu, kuburlah dia dalam es, jangan biarkan dia mengotori tempatku, kata naga es itu. Tanpa menunggu jawaban Mani, naga es itu melemparkan Siang Shaoyun ke pojok. Di sana, Siang Shaoyun langsung membeku. Tuan Naga, bos saya akan mati seperti ini, saya mohon selamatkan dia, kata Mani dengan cemas. Percuma saja kau memohon, dia dilindungi oleh aura naga dan tidak akan mati semudah itu, jika dia benar-benar tidak bisa bertahan hidup, biarlah, kata naga es itu dengan acuh tak acuh.
Dia mengangkat mani ke udara dan berkata, naga ular kecilmu bahkan telah menumbuhkan tanduk surgawimu, namun, darah naga dalam dirimu kurang, izinkan aku meningkatkan darah naga dalam dirimu, akan terlalu memalukan bagiku untuk memiliki pelayan yang lemah. Lalu ia membuat luka kecil di jarinya dan meneteskan darahnya ke tubuh mani. Setetes darah itu seketika membanjiri tubuh mani dengan kekuatan mendidih yang menyebabkannya berteriak ketakutan. Mengaum. Ia merasa seolah darah itu akan membakarnya hingga mati. Ia segera mengaktifkan darah naga di tubuhnya dan mulai menggabungkan darahnya dengan darah naga es, akhirnya, rasa sakit itu mereda. Ini adalah pembaptisan darah naga, sebuah pertemuan luar biasa yang penuh keberuntungan yang akan memberikan mani masa depan yang jauh lebih cerah. Saat pembaptisan berlangsung, tubuh mani mulai mengalami transformasi tertentu. Saat naga es itu menatap mani, ia berpikir dalam hati, meskipun anak ini bukan naga murni, ia tetap mewarisi garis keturunan naga ular bertanduk surgawi. Ia pasti memiliki masa depan yang cerah. Aku akan menganggap hadiah ini sebagai cara untuk menciptakan karma baik di antara kita berdua. Naga es itu mungkin tampak kasar dan angkuh, tetapi dia sangat cerdik. Tidak ada orang biasa yang bisa menebak apa yang dipikirkannya. Selanjutnya, pandangannya tertuju pada Xiang Shaoyun. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengabaikan Xiang Shaoyun. Di matanya, Xiang Shaoyun adalah spesies yang berbeda. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki perlindungan aura naga, aura itu mungkin sesuatu yang diperolehnya melalui penjarahan. Dengan pemikiran itu, naga es tersebut memutuskan untuk berhenti mempedulikan Xiang Shaoyun. Setelah dilumpuhkan oleh lelaki tua itu, tubuh suci Xiang Shaoyun tentu saja juga mengalami kerusakan parah. Tanpa perlindungan energi astral, dia seperti api pada lilin yang bisa padam kapan saja. Meskipun kondisinya buruk, dia masih hidup. Dengan ikat kepala naga jiwa neter, jiwanya tetap terlindungi. Dan selama jiwanya masih ada dan tubuhnya belum sepenuhnya hancur, dia akan mempertahankan hidupnya. Tubuhnya mungkin lumpuh, tetapi belum sepenuhnya hancur. Tanpa bintang-bintangnya, dia tidak memiliki energi astral. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki energi di tubuhnya. Begitu banyak orang yang bersekutu melawannya karena dia adalah iblis. Karena itu, dia masih memiliki kultivasi iblisnya. Energi iblisnya tersimpan di dalam mutiara iblisnya, yang juga berada di bawah perlindungan ikat kepala naga jiwa neter. Ikat kepala itu juga menjadi alasan mengapa lelaki tua itu belum mampu menyelidiki jiwanya dan mengungkap semua rahasianya. Alasan Xiang Shaoyun tidak bergerak adalah karena luka-lukanya yang mengerikan. Bahkan dengan jiwa sucinya yang terjaga, dia masih merasa seperti akan mati. Ini adalah luka terberat yang pernah dideritanya seumur hidup. Tanpa ikat kepala naga jiwa neter, dia pasti sudah mati sekarang. Dia merasa sangat bersyukur atas ikat kepala itu, karena telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Karena aku selamat, aku akan membalas dendam ini 10 kali lipat kepada kalian semua, sumpah Xiang Shaoyun dalam hati. Meskipun darah iblis mungkin mengalir di nadinya, dia tidak pernah menyakiti umat manusia. Namun, manusialah yang telah menyakitinya hingga sejauh ini. Dia tentu saja tidak mau memaafkan dan melupakan. Dengan hancurnya kultivasi energi astralnya, satu-satunya jalan yang tersisa baginya mungkin adalah jalan iblis sejati. Seolah-olah takdir sendiri sedang mempermainkannya. Bab 1365. Dibatian kembali. Sekte Ziling Gurun Barat. Ini adalah organisasi yang dibangun oleh Xiang Yangshan. Setelah menghilang, sekte tersebut mengalami beberapa perubahan dan perkembangan sebelum kembali ke tangan Xiang Shaoyun. Namun, kabar bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan. Sekte Ziling tentu saja juga telah menerima kabar tersebut. Xiang Shaoyun telah membunuh sejumlah besar Sein di Gunung Salju Surgawi, termasuk beberapa Sein Agung. Oleh karena itu, organisasi di balik kematian para Sein tersebut secara alami ingin menghancurkan Sekte Ziling untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dari semua organisasi yang mengincar Sekte Ziling, klan memiliki keinginan terbesar untuk mengambil alih sekte tersebut. Mereka akan meninggalkan pengasingan mereka, dan mereka membutuhkan wilayah untuk dijadikan sebagai landasan. Karena Sekte Ziling terletak di samping pegunungan Raja Terkubur, lokasinya sangat ideal bagi klan Di. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk mengambil alih Sekte Ziling. Kali ini, Di Batian, Di Lin, dan Di Mi tiba bersama sekelompok orang, siap untuk merebut kembali kendali atas Sekte Ziling. Sebelum serangan mereka, mereka terlebih dahulu menyebarkan berita bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis. Dengan begitu, kekacauan akan terjadi di kota Ziling dan Sekte Ziling. Jika pemimpin sekte muda mereka adalah iblis, bukankah mereka semua adalah kaki tangan iblis? Pang Tongyuan segera memerintahkan penangkapan orang-orang yang menyebarkan rumor tersebut. Namun, rumor itu terus menyebar tanpa terkendali.
Semakin banyak orang yang percaya bahwa itu benar, dan mereka tidak lagi dapat menghentikannya. Para tetua Sekte Ziling segera mengadakan pertemuan untuk membahas solusi dan memastikan apakah rumor itu benar. Sebagai nyonya muda sekte tersebut, Tuoba Waner sangat marah setelah mendengar rumor itu. Dia segera memerintahkan pelarangan rumor tersebut, dan mereka yang tertangkap menyebarkan rumor itu akan dihukum mati. Cara tegasnya dalam menghadapi rumor tersebut membuat para tetua Sekte Ziling memandangnya dengan cara yang berbeda. Sayangnya, mereka tetap harus menghadapi kebenaran. Ketika Xiang Kren, Xiang Feidian, dan Xiang Chenxi kembali, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan berita tersebut. Alih-alih kembali ke klan Xiang, ketiganya memberitahu Tuoba Waner dan Xiang Cheng'e tentang kematian Xiang Shaoyun. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kalian semua berbohong padaku, bagaimana mungkin menantu yang suci itu menjadi iblis? Tuoba Waner menyangkalnya. Kami juga berharap begitu, tetapi kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa leluhur kecil itu dapat menggunakan kemampuan klan Neter Kekaisaran, banyak orang juga melihatnya, tidak mungkin untuk memalsukannya, kata Xiang Kren dengan getir. Di mana dia, mengapa dia belum kembali, tanya Tuoba Waner. Xiang Kren ragu-ragu dan berkata, dia mungkin tidak bisa kembali lagi. Tuoba Waner hampir pingsan. Ia memaksakan diri untuk tenang dan berkata, mustahil, menantu yang suci itu mampu melakukan mukjizat, tidak ada yang bisa mengambil nyawanya, aku akan pergi ke perbatasan utara untuk mencarinya. Nona muda, mohon tenang, ada seorang ahli alam dewa dan seekor naga alam dewa di sana, kami semua terpaksa pergi, kata Xiang Feidian. Pakar alam dewa, lebih baik kakekku yang pergi, kata Tuoba Waner sambil mengabaikan orang-orang klan Xiang dan bergegas menuju formasi teleportasi. Dia ingin mengajak kakeknya keluar dari pengasingan dan memintanya membantu menyelamatkan Xiang Shaoyun. Pada saat itu, banyak orang dari organisasi-organisasi cabang Sekte Ziling tiba. Mereka semua ingin mencari tahu lebih banyak tentang Xiang Shaoyun dan memastikan apakah dia benar-benar iblis, seperti yang dirumorkan. Tepatnya, organisasi-organisasi bawahan ini mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan kekacauan dan merebut kembali kebebasan mereka. Mereka tidak pernah menjadi bawahan sukarela dari Sekte Ziling. Sayangnya bagi mereka, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Sekte Ziling sangat berbeda dari masa lalu. Karena Xiang Feidian sudah dalam suasana hati yang buruk, mereka yang berasal dari organisasi bawahan menjadi sasaran pemukulannya. Sebagai kultivator alam pertempuran surga tahap pertama, aura suci Xiang Feidian mengejutkan semua orang yang hadir. Xiang Kren juga menunjukkan dirinya, seketika membuat semua organisasi bawahan gentar. Sekte Ziling, aku, di Batian, telah kembali. Tiba-tiba, kelompok di Batian muncul. Di Sekte Ziling, nama di Batian sangat berpengaruh. Setelah gagal merebut kembali sekte tersebut pada kunjungan sebelumnya, dia tidak akan menerima kegagalan kali ini. Dia tidak hanya telah mencapai alam pertempuran surga tingkat 7, tetapi dia juga memiliki seorang maha suci bersamanya. Dia yakin bahwa Sekte Ziling tidak akan mampu menghentikan kemajuannya. Di Batian telah kembali, apakah dia mencoba merebut kembali sekte itu? Dia membawa cukup banyak orang bersamanya, sepertinya ini tidak akan berakhir dengan damai. Di Batian kembali tepat ketika sekte tersebut dipenuhi berbagai macam rumor, apakah ini disengaja? Dia mengalami kekalahan saat kembali sebelumnya, kali ini, dia juga tidak akan bisa melakukan apapun. Suara-suara diskusi terdengar di seluruh Sekte Ziling. Siapa yang berani mengganggu Sekte Ziling? Xiang Cheng'e terbang bersama Xiang Kren dan Xiang Feidian. Xiang Cheng'e tidak lebih lemah dari Di Batian. Lagi pula, dialah penjaga pertama yang dikirim oleh klan Xiang untuk melindungi Sekte Ziling. Pada saat itu, kura-kura dan katak juga terbang keluar. Ketika mereka melihat Di Batian, kura-kura berteriak, pembunuh Taurus tua telah kembali. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos hidup-hidup kali ini, kata si kodok dengan angkuh. Tunggu, mereka tampak cukup kuat, kita mungkin bukan tandingan mereka, kata kura-kura itu. Jika memang begitu, sebaiknya kita bersembunyi dulu, kita akan keluar lagi ketika kita sudah punya kekuatan untuk mengalahkan mereka, kata si kodok, lalu langsung meringkuk ketakutan. Mereka seharusnya anggota klan Xiang, kata Dilin. Sejak kapan klan Xiang mengambil alih Sekte Ziling, tanya Di Batian dengan heran. Dia sudah lama tahu bahwa Xiang Yangzan berasal dari klan Xiang, tetapi dia juga tahu bahwa Xiang Yangzan memusuhi klan tersebut. Apakah klan Xiang telah mengambil alih Sekte Ziling sebelum kedatangannya? Mereka berdiri di samping Xiang Shaoyun di Gunung Salju Surgawi, kata Dilin. Di Batian mengangguk. Dia menatap Xiang Cheng'e dan berkata, aku tidak peduli siapa kau, pergi sana, aku, Di Batian, dengan ini mengambil alih kembali Sekte Ziling di bawah kendaliku, Xiang Shaoyun adalah iblis, para anggota Sekte Ziling, bukalah mata kalian.
Lalu dia mengeluarkan kristal perekamnya dan menampilkan semua yang telah dilakukan Xiang Shaoyun di Gunung Salju Surgawi. Kau sedang mencari kematian. Xiang Chengge tentu saja tidak ingin berita tentang Xiang Shaoyun sebagai iblis tersebar. Dia segera menyerang, tetapi sebelum dia bisa menyentuh kristal itu, sebuah kekuatan dahsyat melesat ke arahnya. Serangan itu menghantamnya dan membuatnya terpental keras ke sebuah gunung di kejauhan, menciptakan kepulan debu. Ketika Xiang Keren dan Xiang Feidian merasakan aura seorang Mahasuci, mereka menjadi cemas. Mereka yang tunduk akan diselamatkan, semua yang lain akan dibantai, kata Dibatian dingin. Bab 1366. Formasi pertahanan yang kuat. Pemimpin sekte muda itu adalah iblis, mustahil. Orang dalam rekaman itu jelas adalah ketua sekte muda, adapun iblis yin neraka, memanggil mereka adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh iblis legendaris tingkat atas. Apakah ini rekaman palsu? Pemimpin sekte muda itu sama sekali tidak terlihat seperti iblis, bahkan, dia terlihat sangat normal. Apakah tubuh pemimpin sekte muda itu telah dirasuki setan? Apakah itu sebabnya semua yang terjadi? Kekacauan meletus di sekte Ziling ketika orang-orang melihat rekaman itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka juga tidak dapat menyangkal bukti yang disajikan di hadapan mereka. Jangan dengarkan omong kosong yang keluar dari mulut mereka, aktifkan formasi. Suara Yao Tua menggema. Setelah mendengar perintahnya, Xiang Keren dan Xiang Feidian segera kembali. Selanjutnya, pancaran cahaya mulai berputar di sekitar sekte Ziling, melindungi seluruh sekte. Semua formasi di sekte telah diperkuat oleh Xiang Shaoyun dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tambahan kekuatan dari Markis Petir Ungu, bahkan seorang Saint Agung pun tidak dapat menembusnya. Apakah kau akan berjuang sampai mati? Sepertinya kau benar-benar perlu diberi pelajaran. Atau kau tidak akan tahu konsekuensi dari melawan kami, kata Dibatian. Sebuah bola energi terbentuk di tangannya, dan dia melemparkan bola itu ke bawah. Boom! Sebagai kultivator alam pertempuran surga tingkat 7, Dibatian sangat bersemangat dan yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan ini. Namun ketika serangannya mengenai penghalang pertahanan, serangannya terpental dan terbang kembali kepadanya, membuat Dibatian dan kawan-kawan sangat ketakutan. Dibatian segera meledakkan serangannya sendiri. Ini formasi pertahanan yang cukup bagus, kata Dimi. Kata-kata itu terasa sangat memalukan bagi Dibatian. Sebagai Saint tingkat lanjut, dia bahkan tidak bisa menembus formasi. Baginya, itu adalah penghinaan terburuk. Aku menolak untuk percaya bahwa formasi belaka dapat menghentikanku. Dibatian meraung dan mengeluarkan pedang suci. Pedang itu menyala dengan api dan menjadi merah terang. Dengan satu ayunan pedang, seberkas cahaya pedang menebas ke arah penghalang di bawah. Ketika para anggota sekte Ziling melihat pancaran pedang yang datang dan membelah ruang angkasa itu sendiri, hati mereka diliputi rasa takut. Jika tebasan itu berhasil menembus penghalang, tak seorang pun dari mereka akan selamat. Ketika sinar pedang menghantam penghalang, serangkaian ledakan meletus, menyiksa gendang telinga banyak anggota sekte Ziling. Untungnya, formasi pertahanan berhasil lagi. Sinar pedang terpental dan terlempar kembali ke Dibatian. Kali ini, Dibatian dan kawan-kawan tidak punya pilihan selain menghindari serangan tersebut. Dibatian sangat marah. Sebelumnya, dia datang bersama seorang Mahasuci untuk merebut kembali sekte Ziling, tetapi Xiang Shaoyun, yang mengenakan jubah berlumuran darah, membunuh Mahasuci itu dan bahkan menghancurkan jiwa sucinya. Kali ini, Xiang Shaoyun sudah tewas, sementara Dibatian menjadi lebih kuat. Dia akhirnya kembali untuk menebus penghinaan sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak mampu menembus formasi pertahanan sekalipun. Dia hampir gila karena marah. Minggir, formasi pertahanan ini cukup kuat, kalian tidak akan bisa menembusnya, kata seseorang dari klan Di. Ia berpangkat kaisar di klan Di dan merupakan adik laki-laki di Ganming. Ia juga yang terkuat di kelompok Dibatian. Di Ganming menunduk dan berkata, kalian masih keras kepala padahal kematian sudah begitu dekat, jika kalian cerdas, singkirkan formasi ini, dan kalian akan selamat, jika aku harus menghancurkan formasi ini sendiri, tidak seorang pun dari kalian akan selamat, kalian punya waktu 3 tarikan napas untuk mempertimbangkannya. Aura Mahasucinya meledak dan menekan ke bawah, membentuk badai mengerikan yang menciptakan banyak retakan di udara di sekitar sekte. Ketika para anggota sekte Ziling merasakan betapa kuatnya di Ganming, ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius dan ketakutan. Orang ini terlalu kuat, apakah dia benar-benar mampu menembus formasi kita? Lalu kenapa, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian? Selama bertahun-tahun, sekte ini tidak pernah mampu menjaga kedamaian dalam waktu lama. Setelah ini selesai, saya akan meninggalkan sekte ini, saya tidak tahan lagi. Dasar pengecut, jadi apa masalahnya jika kau harus mati? Sekte ini telah melindungi dan melatih kita selama bertahun-tahun.
kau tidak hanya gagal memberikan kontribusi kepada sekte, tetapi kau bahkan berpikir untuk pergi, apakah kau ingin mati? Apa yang bisa kita lakukan jika pemimpin sekte muda itu adalah iblis? Kita sebaiknya menyerah saja. Dengan tekanan yang datang dari seorang mahasuci dan desas-desus bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis, moral sekte Ziling mulai goyah. Untungnya, formasi hanya dikendalikan oleh anggota terpercaya di sekte Ziling. Tidak ada yang meninggalkan pos mereka untuk mengizinkan Di Ganming masuk ke sekte tersebut. Semuanya, jangan takut, ini adalah formasi tingkat suci yang telah diperkuat sendiri oleh ketua sekte muda, ini pasti akan menjamin keselamatan kita, kata Yao Tua. Sebagai sosok yang berbudi luhur dan terhormat di sekte tersebut, Yao Tua berhasil menenangkan kerumunan dengan kata-katanya. 1. Sepertinya kalian benar-benar tidak menghargai hidup kalian, baiklah, kalian semua bisa mati, kata Di Ganming dengan nada membunuh. Dia segera melayangkan tinju yang kuat ke arah penghalang pertahanan. Tinju itu sangat dahsyat. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah runtuh dan menabrak penghalang, mengancam untuk menghapus seluruh sekte Ziling. Ketika para anggota sekte Ziling merasakan tekanan yang sangat kuat, banyak dari mereka ambruk lemas di tanah karena ketakutan. Hanya mereka yang memiliki tekad kuat yang mampu tetap berdiri. Meskipun begitu, mereka semua gemetar. Jika bukan karena formasi tersebut, tak seorang pun dari mereka akan mampu menahan tekanan dari seorang mahasuci. Mereka semua berdoa agar formasi tersebut tetap berdiri tegak. Boom! Bersamaan dengan gemuruh yang memekakkan telinga, para anggota sekte Ziling merasakan sekeliling mereka bergetar. Seolah-olah tanah di bawah mereka terbelah dan langit di atas mereka runtuh menimpa mereka. Semua orang berteriak ketakutan, mengira formasi itu akan hancur. Namun, kematian yang mereka tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa formasi itu belum hancur. Bajingan, aku menolak, percaya aku tidak bisa menembus formasi sekecil ini. Di Ganming merasa terhina karena gagal menembus formasi tersebut. Dia mulai menghujani penghalang itu dengan pukulan dan tidak akan berhenti sampai formasi itu hancur. Serangkaian dentuman terdengar, menyebabkan seluruh anggota sekte Ziling merasa sangat tidak nyaman akibat benturan tersebut. Namun, formasi tersebut tetap kokoh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Tepat pada saat itu, sebuah suara tertentu terdengar, mencoba menembus formasi ini hanya dengan kekuatan sekecil ini, sungguh bodoh. Bab 1367. Saudara-saudara muncul bersama. Siapa yang berani menghina orang suci ini? Tanya Di Ganming dengan marah. Sebagai seseorang yang telah berlatih selama bertahun-tahun, kesabarannya seharusnya jauh melampaui orang biasa. Sebagai seorang Saint Agung, ia berada di puncak kemanusiaan. Namun, bahkan seorang dewa pun akan menganggap penghinaan seperti itu tak tertahankan. Ketika ia melihat ke arah sumber suara itu, ia melihat 3 orang dengan tenang berjalan ke arah mereka. Ketiganya tampak tidak berasal dari generasi yang sama. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berambut merah dengan tubuh tegap dan penampilan yang mendominasi. Tatapan matanya yang cerah memberikan kesan bahwa ia sudah tua namun tak tergoyahkan. Orang kedua tampak berada di puncak kehidupannya, sekitar 30 tahun tepatnya. Ia memiliki tatapan jahat di matanya sementara kekuatan yin dan yang berputar di sekitar tubuhnya, memberinya pembawaan yang luar biasa. Yang termuda dari ketiganya adalah seorang pemuda berambut ungu. Ia sangat tampan, tampak seperti remaja yang baru saja meninggalkan rumahnya untuk berkelana keliling dunia. Namun, matanya sangat dalam, seolah-olah seluruh dunia tersembunyi di dalamnya, memancarkan sensasi yang mendalam. Ketiganya tak lain adalah Raja Api Merah, Hantu Pemangsa, dan Markis Petir Ungu. Mereka segera menyadari kedatangan di Batian. Namun, mereka sengaja memperlambat langkah untuk menunjukkan diri karena ingin melihat bagaimana sekte tersebut akan bertindak dalam situasi darurat. Bagaimanapun, mereka mengenal formasi pertahanan sekte itu dengan baik. Formasi tersebut tidak hanya diperkuat oleh Xiang Shaoyun tetapi juga oleh Markis Petir Ungu. Tidak ada seorang pun di bawah alam kelahiran kembali yang dapat berharap untuk menembusnya. Raja Api Merah menjawab, kau pikir kau siapa? Aku tidak hanya akan menghinamu, tetapi aku juga akan membakarmu hidup-hidup. Dari mana anjing tua ini berasal? Mengapa dia menggonggong di sini? Pemelan seorang santo di belakang Di Ganming. Seketika itu juga, embusan angin menerjang ke arah sang santo dengan kecepatan yang tak seorang pun bisa bereaksi dan mengenai wajah sang santo. Pak! Tamparan itu membuat sang suci terlempar jauh sambil batuk darah. Tak seorang pun bisa melihat bagaimana serangan itu datang, bahkan Di Ganming pun tidak. Mereka semua terkejut. Mulutnya bau, kata Raja Api Merah dingin. Aku tidak peduli dari mana kalian berasal, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan pergi hidup-hidup. Lalu dia melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya, seketika melepaskan lautan api ke arah Di Ganming.
Santo Agung, seru di Ganming kaget saat merasakan aura Raja Api Merah. Tak seorang pun dari mereka membayangkan bahwa Sekte Ziling yang kecil akan memiliki seorang Mahasuci. Umumnya, hanya organisasi tingkat 8 yang memiliki Mahasuci. Setelah perang saudara baru-baru ini di dalam Sekte Ziling, bagaimana mereka bisa mendapatkan seorang Mahasuci? Lalu kenapa kalau kau seorang Santo Agung, coba lihat kemampuanmu, kata Di Ganming. Dia bukanlah seorang pengecut. Dengan raungan, dia menyerang Raja Api Merah. Sebagai seorang Saint Agung, Di Ganming tidak takut pada siapapun. Seekor naga berapi melingkari tubuhnya saat energi api yang dahsyat bertabrakan dengan lautan api Raja Api Merah. Tabrakan antara dua Saint Agung itu seketika menciptakan ledakan besar yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Dibatian dan yang lainnya mundur jauh. Sambil mundur, Dibatian mengirimkan pesan kepada Dibatian, sepertinya Xiang Shaoyun meninggalkan banyak kartu truf, waspadalah. Jangan khawatir, ayah, aku akan berhati-hati, jawab Dilin. Dibatian telah berulang kali mengalami kekalahan di tangan Xiang Shaoyun. Kini, bahkan seorang Mahasuci pun muncul, sehingga kepercayaan dirinya mulai goyah. Mengapa kita mundur, kita harus menyingkirkan dua orang lainnya sebelum menghancurkan seluruh Sekte Ziling, kata Dimi. Tidak perlu terburu-buru, Pangeran, saya yakin Lord Ganming akan mampu mengalahkan lawan ini, belum terlambat untuk menghadapi yang lainnya nanti, kata Di Chuan. Sungguh mengejutkan, Sekte Ziling yang kecil ini ternyata menyimpan begitu banyak kartu truf. Aku benar-benar heran mengapa mereka mau tinggal dan melayani organisasi seperti Sekte Ziling. Jika mereka bisa melayani kita, itu akan sangat bagus untuk klan kita, kata Dimi sambil menghela napas. Jangan khawatir, Pangeran, setelah Lord Ganming menangkap orang itu, kita bisa membuatnya tunduk kepada kita, kata Di Chuan. Kakak, mereka sedang mempertimbangkan untuk membuat kita tunduk, kata hantu pemangsa dengan seringai. Apakah orang-orang ini, dengan kekuatan mereka, benar-benar berpikir untuk mengubah mereka menjadi pengikut? Orang-orang ini benar-benar pemimpi besar. Siapa peduli apa yang mereka pikirkan, aku mengkhawatirkan penguasa tertinggi, kata Markis Petir Ungu. Sang penguasa akan baik-baik saja, kata hantu pemangsa dengan percaya diri. Aku harap begitu, setelah ini selesai, aku akan pergi ke Gunung Salju Surgawi, kata Markis Petir Ungu dengan ekspresi cemas. Dari rekaman itu, mereka melihat bahwa Xiang Shaoyun telah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa berhenti khawatir. Bagi mereka, tidak masalah apakah Xiang Shaoyun adalah iblis. Penguasa mereka akan tetap menjadi penguasa mereka meskipun dia adalah iblis. Kalau begitu, apakah kita juga perlu bergerak? Tanya Devouring Ghost, yang juga mulai khawatir. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan, Scarlet Flame hampir kembali ke performa puncaknya, biarkan dia melakukan pemanasan yang layak, kata Markis Petir Ungu. Saat itu, Scarlet Flame Monarch dan Di Ganming telah terbang tinggi di udara sambil bertarung. Layaknya raja dari semua api, Scarlet Flame Monarch selalu dikelilingi oleh lautan api. Energi api yang dahsyat menyebar ke segala arah, mengancam untuk membakar seluruh dunia. Sebagai seorang Saint Agung, Di Ganming tentu saja bukanlah orang lemah. Naga api di hadapannya meraung tanpa henti, menyerang dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Saat keduanya berbenturan, seluruh langit berubah menjadi merah terang. Semua anggota Sekte Ziling tercengang-astonished. Pertempuran tingkat ini ibarat bentrokan para dewa bagi mereka. Inilah tingkat kekuatan yang mereka dambakan. Setelah beberapa kali bertabrakan, naga api itu akhirnya ditelan oleh lautan api. Ia gagal membalikkan lautan yang dihadapinya. Jejak telapak tangan yang mengerikan muncul di dada Di Ganming. Darahnya telah tertumpah, tetapi dia belum mengalami kekalahan total. Sebuah tombak muncul di tangannya saat dia meraung, karena telah memaksaku menggunakan senjata ini, kau bisa mati dengan bangga. Naga api membakar langit. Seekor naga api lainnya muncul di hadapan Di Ganming. Naga ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat ia mengamuk, lautan api mulai berhamburan. Tepat ketika lautan api hampir sepenuhnya menghilang, beberapa rantai muncul dan mengikat naga api itu. Sebuah serangan balasan telah muncul. Bab 1368. Domain api sejati. Besi kuno berusia 10.000 tahun itu adalah jenis besi tingkat suci dengan kualitas terbaik. Ini adalah rantai yang sama yang telah membelenggu Raja Api Merah selama 10.000 tahun. Sekarang, rantai itu telah menjadi senjatanya. Selain tahan lama, rantai itu tampaknya tidak istimewa. Namun, justru rantai inilah yang telah membelenggu naga api itu. Dengan menggunakan rantai besi kuno berusia 10.000 tahun, Raja Api Merah menarik tombak Di Ganming sebelum mencambuk tubuh Di Ganming dengan rantai yang berbeda. Serangan Raja Api Merah tidak bisa diremehkan. Bahkan Di Ganming pun tidak bisa tetap tak terluka di bawah serangan Raja Api Merah.
Rantai itu menghantam pinggang di Ganming, membuatnya terlempar. Dari pertukaran kata-kata ini, menjadi jelas siapa yang lebih kuat. Dibatian dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menduga kekalahan secepat ini. Rasa takut mencekam hati mereka. Mencoba menghancurkan Sekte Ziling hanya dengan kekuatan sebesar ini, jika kau bukan orang bodoh, lalu siapa? Tanya Raja Api Merah. Setelah memulihkan kekuatan tempurnya, Raja Api Merah tampak percaya diri. Kau pikir kau sudah menang, jangan mimpi. Dengan darah menetes dari bibirnya, di Ganming meraung, naga api, tunggu apa lagi? Seorang pria tegap perlahan berjalan mendekat dari belakang di Batian. Pria itu seketika berubah menjadi naga berapi dengan sepasang sayap di punggungnya. Dia bukanlah naga murni. Namun, dia memiliki banyak darah naga yang mengalir di nadinya. Kobaran api yang dahsyat berkobar di sekeliling tubuhnya, memberinya penampilan yang sangat gagah berani. Seorang Saint Iblis Agung. Dibatian dan yang lainnya tampak gembira, berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata. Saat itu, Green Ghost keluar bersama sekelompok orang dan berkata, "Tuan, kami telah sampai." Sekte Wajah Hantu-Hantu Hijau bukanlah organisasi biasa. Ia telah lama membina sejumlah ahli yang mumpuni. Sebelumnya, ia sibuk menangani organisasi-organisasi anak perusahaan yang sedang bergejolak dan baru saja kembali. Tunggu saja di samping, kata hantu pemakan. Kakak, apakah kita akan bergerak? Tidak, kau tahu betul kekuatan Scarlet Flame, hanya tekanan sebesar ini yang bisa membangkitkan lebih banyak lagi kekuatannya, kata Markis Petir Ungu dengan tenang. Berdiri di atas naga berapi-api, Di Ganming melambaikan tangannya dan mengambil kembali tombaknya. Sambil menunjuk ke arah Raja Api Merah, dia berkata, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Kemudian ia menyerbu maju dengan naga api. Sekali lagi, ia melepaskan serangan yang memukau dengan tombaknya. Pada saat yang sama, naga api itu memuntahkan segumpal api dari mulutnya. Kedua serangan itu menyatu menjadi serangan api dahsyat yang melesat ke arah Raja Api Merah. Bekerja selaras dengan tunggangannya, Di Ganming yakin ia bisa membunuh bahkan seorang Saint Agung tingkat puncak sekalipun. Menghadapi serangan yang datang, Raja Api Merah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, bagus sekali, ini baru namanya, dulu, bahkan Dewa Alam Kelahiran kembali pun binasa di tanganku, apa yang harus kutakutkan dari orang sepertimu, mari kita bersenang-senang. Scarlet Flame Monarch melepaskan seluruh energi di bintang-bintangnya, mengendalikan energi api di sekitarnya untuk membentuk bola api dahsyat yang menghantam Di Ganming dan tunggangannya. Matahari yang cemerlang. Dari bola api itu, pancaran cahaya melesat keluar seperti sinar pertama matahari terbit. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari sinar-sinar ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan lajunya. Baik Di Ganming maupun tunggangannya adalah pengguna api. Keduanya melepaskan sejumlah besar energi api yang mirip dengan bencana alam. Seolah-olah naga-naga api yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari sarang mereka untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Saat bentrokan antara para suci agung berlanjut, langit berubah menjadi merah terang sementara semua awan di angkasa menghilang. Ruang angkasa runtuh, dan api tak berujung menyebar ke segala arah seperti kembang api. Hujan api jatuh ke pegunungan di bawah, meninggalkan banyak lubang di tanah dan memicu kebakaran besar. Semua penonton terstunet. Apakah ini kekuatan para orang suci agung? Bahkan dari jarak sejauh ini, kakiku terasa lemas, ini terlalu menakutkan. Tingkat kekuatan ini cukup untuk membakar langit dan mendidihkan lautan, di hadapan kekuatan seperti ini. Manusia terasa begitu kecil, jika suatu hari nanti aku bisa menjadi seorang santo, aku tidak akan meminta apapun lagi dari hidup ini. Sekte Ziling kita dilindungi oleh seorang maha suci, jika kita bekerja keras, kita bisa segera menjadi organisasi tingkat 8, saya harap kita bisa melewati krisis ini. Benar sekali, terlepas dari apakah pemimpin sekte muda itu iblis atau bukan, itu tidak ada hubungannya dengan kita, tak seorang pun dari kita adalah iblis, jika Sang Suci Agung ini terus melindungi kita, tak seorang pun dapat menggoyahkan fondasi kita. Berkat penampilan luar biasa dari Raja Api Merah, Sekte Ziling kembali bersemangat. Namun, sekte tersebut baru akan kembali stabil setelah Raja Api Merah meraih kemenangan penuh. Pada awalnya, Raja Api Merah tidak memiliki keunggulan. Akibatnya, ia menderita cukup banyak luka dan tampak menyedihkan. Tetapi semakin lama pertempuran berlangsung, semakin gila ia bertindak saat bertarung tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Tindakannya dapat dimengerti, karena ia adalah orang yang pernah membantai bahkan para dewa sebelumnya. Bagaimana mungkin ia takut pada seorang Saint biasa? Akhirnya, Raja Api Merah menggunakan kartu andalannya dan berubah menjadi lautan energi merah menyala yang menutupi langit. Ia tampak telah berubah menjadi dewa api, menciptakan awan api dan memanggil hujan api. Ia menyerap semua energi api di sekitar Di Ganming dan naga api, menciptakan wilayah api yang sangat mengejutkan keduanya. Domain Truevire.
Itu adalah teknik yang diciptakan oleh Raja Api Merah sendiri. Di dalam wilayah kekuasaannya, dia adalah Dewa Api. Semua energi api akan ditarik secara paksa, dan tidak seorang pun dapat menggunakan energi api apapun di dalam wilayah tersebut. Di dalam wilayah kekuasaannya, dia adalah penguasa api yang mutlak. Saatnya mengirimmu ke alam baka, kata Raja Api Merah sambil sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit. Terbungkus dalam kobaran api yang dahsyat, telapak tangan berapi itu menekan dengan kekuatan yang tak terbendung. Di Ganming dan naga api itu panik. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Jika mereka gagal menangkis serangan telapak tangan yang datang, mereka bisa saja mati. Sayangnya, mereka tidak dapat memanfaatkan energi api apapun di sekitar mereka. Dalam keadaan yang begitu lemah, bagaimana mereka bisa selamat dari serangan Raja Api Merah? Ledakan. Telapak tangan itu menghantam ke bawah, seketika menghancurkan semua perlawanan, dan mengubah keduanya menjadi daging cincang. Darah berceceran ke segala arah sementara ratapan menggema di udara. Saat darah seorang Santo Agung menetes di wajah Dimi, di Batian, dan Dilin, rasa takut memenuhi mata mereka. Di Batian meraung, mundur. Apakah kau baru mau pergi sekarang? Sudah terlambat, kata hantu pemakan. Klon iblis darahnya terbang keluar dan bersiap menyerang. Namun, Markis Petir Ungu lebih cepat darinya. Tepat ketika Markis Petir Ungu hendak membantai semua orang Klandi, sesuatu yang menakjubkan muncul. Bab 1369. Diagram Perjalanan Ilahi. Markis Petir Ungu telah menjadi dewa selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia akan langsung menghabisi lawan-lawannya. Saat dia bergerak, ruang angkasa seolah membeku, dan tidak ada satupun dari kelompok Klandi yang berhasil melarikan diri. Markis Petir Ungu bermaksud membunuh setiap orang dari mereka untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menindas Sekte Ziling. Tetapi tepat ketika dia hendak bergerak, sebuah diagram tertentu tiba-tiba muncul. Energi ilahi yang mengerikan menyebar dan menghalangi serangannya. Cuaca pun berubah ketika energi ilahi muncul. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dan meliputi radius yang sangat besar, menyebabkan ruang berputar dan melengkung. Kekuatan itu membungkus anggota Klandi, melindungi mereka dari semua serangan. Menarik. Markis Petir Ungu sedikit terkejut. Dia membuat gerakan meraih diagram ilahi itu, memunculkan serangkaian sambaran petir yang melesat ke arah diagram tersebut. Metode serangannya sangat dahsyat, dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Area kehancuran yang sangat luas tercipta di sekitar diagram tersebut. Langit menjadi bersih, bahkan tidak menyisakan awan sedikit pun, seolah-olah seluruh ruang angkasa telah dibersihkan oleh petirnya. Kilat itu meredup, memperlihatkan diagram yang hancur. Namun, anggota Klandi tidak terlihat dimanapun. Green Ghost dan yang lainnya sangat terkesan, rasa hormat di mata mereka saat memandang Markis Kilat Ungu semakin meningkat. Apakah semua orang itu sudah mati? Tanya hantu pemangsa dengan agak bingung. Tidak, mereka semua diteleportasi, kata Markis Petir Ungu dengan menyesal. Apakah diagram itu benar-benar sekuat itu? Tanya hantu pemangsa dengan takjub. Tidak juga, itu adalah diagram perjalanan ilahi yang dapat langsung memindahkan orang ke suatu tempat yang jauh untuk menghindari bahaya yang datang. Aku terlalu ceroboh dan membiarkan mereka melarikan diri. Jika aku melihatnya datang, mereka semua akan hancur sampai mati, kata Markis Petir Ungu sambil menghela napas. Wah, sayang sekali, ternyata orang-orang itu punya latar belakang yang cukup menarik, kata hantu pemangsa. Itu tidak penting, mungkinkah latar belakang mereka lebih kuat daripada orang-orang dari masa lalu kita, kecuali semua orang itu bersatu kembali seperti yang mereka lakukan melawan penguasa di masa lalu. Tidak ada yang bisa berharap untuk melakukan apapun terhadap Sekte Ziling, kata Markis Petir Ungu sambil matanya berbinar penuh percaya diri. Saat itu, Raja Api Merah kembali dari langit. Kedua tangannya masih benar-benar bersih. Dia berhasil membunuh Di Ganming tanpa membiarkan setetes pun darah lawannya mengenai dirinya. Adapun luka-lukanya, sebagian besar sudah sembuh. Jelas bahwa air mata air tingkat dewa itu tidak hanya memungkinkan energi astralnya pulih, tetapi juga menempa kembali tubuhnya dengan vitalitas yang luar biasa. Itulah sebabnya dia bisa membunuh Di Ganming dan naga api itu. Selamat, saudara kedua, karena telah pulih kekuatannya, kata hantu pemakan dengan gembira. Sejauh ini kekuatanku baru pulih setengahnya, tapi rasanya luar biasa, kata Raja Api Merah dengan nada puas. Dia menatap Markis Petir Ungu dan berkata, kakak, orang-orang itu tampaknya memiliki latar belakang yang cukup menarik, apakah kau tahu siapa mereka? Tentu saja mereka berasal dari latar belakang yang kuat, mereka semua adalah anggota klan kerajaan yang berduka. Namun, mereka bukanlah masalah, prioritas kita saat ini adalah menstabilkan moral Sekte Ziling, aku harus pergi mencari pemimpin tertinggi. Lalu dia berubah menjadi hantu dan menghilang tanpa jejak.
Kuharap penguasa tertinggi baik-baik saja, kata hantu pemangsa dengan nada khawatir. Sang penguasa akan baik-baik saja, kata Raja Api Merah dengan percaya diri. Kau akan mengurus sekte ini, aku akan berjalan-jalan di sekitar sekte untuk melihat apakah ada lagi orang-orang bodoh yang mencoba menantang kita. Diagram perjalanan ilahi adalah lukisan ilahi yang dibuat oleh seorang ahli formasi alam dewa. Diagram tersebut, yang mampu memindahkan seseorang ke tempat yang jauh secara instan, mengandung kekuatan dewa dan konsep formasi tingkat dewa, serta memungkinkan seseorang untuk meloloskan diri dari bahaya apapun. Itu adalah kartu truf Dimi, sesuatu yang ia dapatkan dari leluhurnya. Ia hanya akan menggunakan diagram itu ketika nyawanya dalam bahaya. Ia bersukacita karena telah segera mengaktifkan diagram perjalanan ilahi, jika tidak, mereka semua pasti sudah mati. Namun, Markis Petir Ungu telah menghancurkan diagram perjalanan ilahi sebelum diagram tersebut dapat diaktifkan sepenuhnya. Akibatnya, anggota klan Di juga mengalami dampak buruk dan terlempar ke lokasi yang tidak diketahui. Mereka masing-masing menderita luka serius dan batuk darah. Sialan, kukira kau bilang sekte Ziling itu bukan apa-apanya, kenapa ada orang seseram itu di sana, tanya Dimi dengan marah sambil menatap Dibatian tajam. Dibatian juga menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Namun, dia tidak berani menunjukkan kemarahannya kepada pangeran. Dia buru-buru meminta maaf, pangeran, saya tidak tahu dari mana Siang Shaoyun menemukan para ahli itu, mungkin mereka juga mata-mata iblis. Dia tidak punya pilihan lain selain menyalahkan iblis untuk menghilangkan kesalahan dari dirinya sendiri. Dilin setuju, benar tanpa bantuan iblis, bagaimana Siang Shaoyun bisa mendapatkan pembantu sekuat itu, sepertinya sekte Ziling telah menjadi basis para iblis, pangeran, saya rasa kita perlu menyebarkan berita ini dan meminta lebih banyak organisasi untuk menghukum sekte Ziling, dengan begitu, kita bisa memastikan kehancuran mereka tanpa perlu melakukan apapun sendiri. Setan lagi, apakah mereka telah menyerbu dunia kita, kata Dimi sambil menggertakkan giginya karena marah. Dilin, idemu bagus, tapi itu tidak ada gunanya, bahkan jika sekte Ziling runtuh, klan Di kita tetap tidak akan memiliki landasan untuk keluar dari pengasingan, kita perlu memikirkan sesuatu, atau Paman Ganming akan mati sia-sia. Mereka memiliki dewa di antara mereka, apakah kita benar-benar perlu merepotkan leluhur untuk hal ini, tanya Di Chuan dengan muram. Mengapa kita tidak merebut perkumpulan naga terlebih dahulu? Perkumpulan naga tidak terlalu jauh dari sekte Ziling, setelah merebut perkumpulan naga dan menduduki wilayah mereka, kita dapat sepenuhnya kembali ke perkumpulan tersebut, usul Dibatian. Perkumpulan naga, itu nama yang bagus, baiklah, mari kita serang mereka dulu, kata Dimi dengan tatapan tak pasrah di matanya. Perkumpulan naga dulunya lebih kuat daripada sekte Ziling, dengan kelompok kita saat ini, kita benar-benar bisa menaklukkan mereka, kata Dibatian. Jangan tunda lagi, segera berangkat ke sana selagi kamu masih memulihkan diri, kata Dimi, ingin sekali menunjukkan kegunaannya. Pangeran, kita tidak seharusnya bertindak terburu-buru, perkumpulan naga terletak sangat dekat dengan sekte Ziling, jika ada mata-mata sekte Ziling di sana, mereka akan dapat menemukan kita, bagaimana jika mereka mengejar kita, bujuk Di Chuan. Lalu menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan, tanya Dimi. Sebenarnya, klan Di kita dapat dengan mudah merebut suatu wilayah untuk diri kita sendiri, mengapa kita harus memilih sekte Ziling? Karena sekte Ziling menduduki pegunungan kuno dengan sumber daya yang melimpah, dan lokasi mereka strategis, memungkinkan mereka untuk dengan mudah berekspansi atau mempertahankan diri dalam segala situasi. Wilayah mereka sangat cocok bagi siapapun yang ingin mencapai hegemoni atas wilayah yang luas. Jika kita memutuskan untuk mengubah target kita, saya khawatir para tetua tidak akan senang, kata Di Chuan. Mengapa kita tidak kembali dan memberitahu para tetua dan membiarkan mereka yang memutuskan? Saya yakin mereka tidak akan menyalahkan kita untuk ini. Bab 1370. Tetua penjaga makam meninggalkan makam. Akademi Naga Phoenix, salah satu dari 4 akademi kuno terbesar. Selama bertahun-tahun, Akademi Naga Phoenix telah mendidik generasi demi generasi kultivator luar biasa. Mereka bahkan memiliki kultivator alam dewa di antara jajaran mereka. Akademi ini merupakan kekuatan netral namun tidak lebih lemah dari negara adidaya manapun. Tidak ada organisasi yang akan dengan sengaja menyinggung akademi kuno seperti itu. Akademi semacam itu kehilangan 3 tetua alam suci mereka dalam rentang waktu 1 hari. Di luar alam iblis, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dari situ Mingyu, Shadow Flash, dan Feng Huosuo, 2 adalah tetua berpangkat tinggi, dan 1 adalah tetua biasa. Di akademi, posisi mereka jelas tidak rendah. Sungguh ironis bahwa mereka semua tewas pada hari yang sama di tangan salah satu murid terlantar akademi, Siang Shaoyun. Kabar bahwa Siang Shaoyun adalah iblis juga telah sampai ke akademi. Semua anggota Overlord Legion dipenuhi rasa tidak percaya. Terlepas dari apakah mereka mempercayainya atau tidak, Siang Shaoyun telah dilumpuhkan oleh seorang ahli alam dewa. Dengan demikian,
satu-satunya takdirnya adalah kematian. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Banyak yang mengira tubuh Xiang Shaoyun telah dirasuki setan dan merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius super dan orang pertama yang pernah menggabungkan 9 energi berbeda. Metode penggabungan 9 energi itu kemungkinan besar akan lenyap bersamanya. Di pemakaman belakang Akademi Naga Phoenix terdapat seorang lelaki tua buta. Lelaki tua itu perlahan menyapu tanah, menunjukkan perhatian yang besar terhadap detail yang membuat orang tanpa sadar merasa kagum. Orang-orang di Akademi Naga Phoenix mengenalnya sebagai tetua penjaga makam. Ia juga dikenal di dunia luar sebagai Dewa Pelindung atau Tuan Pelindung. Siapapun yang menyandang gelar tersebut adalah seseorang yang telah memberikan kontribusi besar bagi kekuasaan dan kemanusiaan. Hanya sedikit yang dapat memperoleh gelar tersebut, dan setiap orang yang mendapatkannya berada di puncak eksistensi. Tetua penjaga kuburan adalah salah satu orang seperti itu. Namun, ia begitu rendah hati sehingga tidak banyak orang yang tahu keberadaannya. Jika bukan karena tanda pengenalnya, siapa yang akan percaya bahwa seorang lelaki tua buta yang menyapu kuburan akan menjadi dewa pelindung wilayah tersebut? Sesepuh penjaga kuburan itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua orang dari generasinya telah tiada. Bisa dikatakan bahwa setelah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak memiliki keluarga atau teman. 10 tahun yang lalu, lelaki tua itu akhirnya menerima seorang murid. Dengan demikian, ia mendapatkan seseorang yang bisa ia khawatirkan. Namun, sebelum murid itu menyelesaikan pelatihannya, ia diusir dari akademi. Lelaki tua itu mengirim salah satu pengikutnya untuk membantu murid itu mengatasi beberapa masalah. Selain itu, lelaki tua itu tidak banyak berbuat untuk muridnya. Meskipun demikian, siapapun dapat melihat bahwa lelaki tua itu sangat peduli pada muridnya tersebut. 10 tahun telah berlalu. Murid itu telah kembali berkali-kali, tetapi tetua penjaga makam tidak merasa terganggu. Namun kini, kabar kematian muridnya telah tiba. Terlebih lagi, kematian murid itu tampaknya terkait dengan 3 tetua yang telah meninggal. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi lelaki tua itu. Lelaki tua itu mungkin tidak memperhatikan urusan dunia, tetapi itu tidak berarti bahwa lelaki tua itu bodoh. Penjaga serigala itu berlutut di hadapan lelaki tua itu, menceritakan kembali semua yang telah terjadi di Gunung Salju Surgawi. Setelah mendengar apa yang telah terjadi, sapu di tangan lelaki tua itu patah menjadi 2. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu mematahkan sapu. Mendengar suara patahan itu, penjaga serigala itu gemetar, merasa seolah-olah suara patahan itu adalah suara lehernya yang patah. Sensasi sesak napas langsung menyerang tubuhnya. "Kalian boleh pergi," kata tetua penjaga makam. Penjaga serigala itu tidak berani berkata apa-apa dan buru-buru menghilang dari hadapan lelaki tua itu. Sesepuh penjaga kuburan itu melemparkan sapu yang patah ke samping dan menyilangkan tangannya di belakang punggung sambil menatap pemakaman. Dia menghela napas dan berkata, "Sepertinya aku sudah berada di sini begitu lama sehingga banyak yang melupakanku." Tubuhnya kemudian berkedut dan melepaskan seberkas energi yang terbang menuju aula pertemuan Akademi Naga Phoenix. Tetua penjaga kuburan telah meninggalkan pemakaman. Itu adalah peristiwa besar bagi Akademi Naga Phoenix, peristiwa yang bahkan membuat para tetua agung khawatir. "Itu aura tetua penjaga makam, apakah dia akan mengumumkan sesuatu?" gumam seorang lelaki tua berambut ungu sebelum buru-buru meninggalkan ruang kultivasinya. "Kenapa dia keluar? Apakah ada sesuatu yang besar terjadi?" gumam seorang pria tampan parubaya yang berdiri di puncak gunung. Dia menghilang begitu saja. Dari berbagai tempat di dalam akademi, beberapa gelombang aura yang kuat dapat terdeteksi. Seluruh Akademi Naga Phoenix tampak bergejolak, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih para tetua biasa, yang bergerak adalah para terkuat dari Akademi Naga Phoenix. Mereka semua adalah orang-orang yang mampu mengguncang fondasi akademi hanya dengan satu hentakan kaki mereka. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang berkumpul di aula pertemuan. Setiap orang berbeda usia dan mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka semua telah mencapai tingkat kultivasi di mana mereka mengembalikan kompleks tersebut ke keadaan aslinya. Kepala sekolah saat ini termasuk di antara mereka yang telah tiba. Tak satu pun tetua alam suci yang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ini. Tetua penjaga makam berdiri di aula, sosoknya menyerupai gunung tinggi yang hanya bisa dipandangi. Setiap tetua agung bersikap penuh hormat. Tak seorang pun dari mereka berani bernapas terlalu dalam di hadapan tetua penjaga makam, termasuk kepala sekolah. Sesepuh penjaga kuburan telah menjaga pemakaman itu selama ini. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia meninggalkan pemakaman. Oleh karena itu, kepergiannya menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kepala sekolah dengan hati-hati bertanya, "Apa yang membawamu keluar, sesepuh penjaga kuburan?"
Semua orang menatap tetua penjaga kuburan, menunggu jawabannya. Mereka semua ingin tahu apa yang menyebabkan bangsawan ini meninggalkan pemakaman. Xiang Shaoyun adalah iblis, tanya tetua penjaga makam. Siapakah Xiang Shaoyun? Sekitar setengah dari orang-orang yang hadir bahkan belum pernah mendengar namanya. Sedangkan setengah lainnya, mereka sangat familiar dengan namanya. Xiang Shaoyun adalah iblis, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya seorang tetua agung dengan ragu. Orang lain berkata, itu tidak mungkin, anak itu jelas memiliki fisik bintang 9, bagaimana mungkin iblis memiliki fisik seperti itu, lelucon macam apa itu? Beberapa dari mereka pernah mencoba menjadikan Xiang Shaoyun sebagai murid mereka. Mereka semua gagal karena sifat keras kepalanya. Selama bertahun-tahun, mereka sepenuhnya fokus pada kultivasi dan tidak memperhatikan urusan dunia. Karena itu, mereka tidak menyadari perkembangan terbaru Xiang Shaoyun. Kepala sekolah tampak bimbang sambil mengangguk dan berkata, Xiang Shaoyun terlihat menggunakan kemampuan bawaan klan Neter Kekaisaran, kultivasi energi astralnya pun lumpuh akibat ajaran Taois Wudao, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Hanya karena dia mengetahui kemampuan bawaan klan Neter Kekaisaran, dia dihakimi sebagai iblis, yang menghakiminya adalah para tetua dari akademi kita, benarkan? Tanya tetua penjaga kuburan tanpa emosi. Pada titik ini, nadanya berubah berat saat dia berkata, sepertinya kalian semua telah melupakan aku, penjaga kuburan yang tidak berguna. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.